Akhir tahun 2022 kemarin, bukan hanya film action Indonesia aja yang bersinar dengan pendapatan penonton yang diperolehnya, tapi juga film-film bergenre romance pun ikut melonjak dengan sangat tajam di bioskop Indonesia. Nah, makanya kali ini gue bakal bawain film Indonesia lagi dari genre romantis terbaru di akhir tahun 2022 kemarin. Hey everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Masih dengan gue lagi di sini, di konten rekomendasi update film yang bakal ada di tema romantis Indonesia. So, buat kalian para pecinta film romantis, langsung aja siapin note-nya buat catat film-filmnya dan jangan lupa juga subscribe channelnya ini ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, mari langsung aja kita mulai ke list film yang pertama. Pembuka di list film ini langsung bakal gua kasih yang baper-baper men. Dengan sebuah story relate dalam drama keluarga yang memang sering ada di dunia nyata. Nokta Merah Perkawinan menceritakan tentang hubungan dari sepasang suami istri bernama Ambar dan Gilang yang telah mulai memasuki masa sebuah cobaan dan kekecewaan dalam pertengkaran hebat akibat campur tangan kedua orang tua dalam urusan rumah tangga mereka. Buat kalian yang pengen nonton film romance tentang kehidupan berumah tangga, ini adalah film yang sangat cocok banget buat kalian tonton. Ceritanya bakal sangat dapat banget dengan drama yang dibuat penuh dengan sebuah pertengkaran yang bikin para penontonnya sadness man. Apalagi dengan sebuah konflik yang relate banget di kehidupan nyata kita, membuat film ini sangat digandrungi banget buat para penonton kalangan remaja ke atas. Nokta Merah Perkawinan tayang perdana pada 15 September tahun 2022 dengan sebuah rating tingginya sebesar 8,3 di situs IMDb dan mendapatkan sebuah label di 13 tahun ke atas. Next, masih dalam sebuah film romantis yang sadness lagi, di mana cerita dan juga plotnya sendiri bisa bikin semua para penontonnya ikutan merinding di bawahnya. Until Tomorrow menceritakan tentang sebuah penantian panjang dari seorang wanita bernama Sarah yang akan melangsungkan sebuah pernikahan impiannya bersama dengan sang kekasih bernama Haka. Haka melamar dirinya setelah lama berpacaran dan melewati masa indah bersama, namun kebahagiaan tersebut seakan dengan mudah terenggut ketika Sarah divonis menderita penyakit kanker darah pada stadium 3, dan mau tak mau harus intens menjalankan pengobatan berlanjut. Haka yang berlapang dada pun sabar menunggu di sisi sang kekasih dan selalu berharap akan kesembuhannya tersebut. Well, film ini adalah film yang memang cukup bikin menguras air mata para penontonnya ya. Ceritanya sangat menyentuh banget dan tentu ditata rapi dengan semua dialog manisnya tersebut. Kesan-kesan hidup dalam film ini juga sangat deep banget yang memang tentu sangat nyaman dalam adegan-adegan sadness yang diperankan oleh Deva Mahendra dan juga Clara Bernadette. Semuanya bagi gue cukup bagus dan sangat layak banget lah buat kalian tonton. Until Tomorrow tayang perdana pada 29 September tahun 2022 dan mendapatkan rating sebesar 7,2 di situs IMDb yang tentu bakal juga mendapatkan label 13 tahun ke atas. Kalau yang satu ini nggak akan penuh dengan drama sadness lagi, tapi penuh dengan romantis yang bikin baper para penontonnya, apalagi dengan cerita yang cukup menarik. Crazy Stupid Love bercerita mengenai seorang pria bernama Surya yang telah pergi ke Yogyakarta dengan bus malam dan juga sangat kebetulan ia duduk di sebelah seorang perempuan cantik bernama Asti. Tak disangka pertemuannya dengan Asti itu telah mengubah hidupnya si Surya ini, baik dalam percintaan maupun hubungannya dengan orang tuanya itu. Salah satu film yang memang penuh dengan kejutan di akhir tahun 2022 ini adalah film ini men. Karena bukan hanya ceritanya aja yang kelihatan menarik, tapi juga main lead aktor dan aktrisnya pun dibilang punya resep yang baru di perfilman romantis Indonesia. Ya, Dimas Anggara dan Susan Same. Kedua pemeran ini bakal bikin para penontonnya baper di sepanjang filmnya ini berjalan men. Crazy Stupid Love tayang perdana pada 27 Oktober tahun 2022 dalam rating yang masih not bad di situs IMDb sebesar 6,8 dan tentu bakal di-label dari 13 tahun ke atas. Yang satu ini bakal hadir dalam sebuah film drama romantis yang penuh dengan hal menarik untuk kalian tonton di rumah. Apalagi dengan scene baper yang juga sangat seru. Before I Met You menceritakan tentang seorang cewek cantik bernama Gadis yang telah pindah ke sekolah barunya yang telah ditakdirkan bertemu dengan seorang cowok playboy bernama Bara. Mereka berdua berkenalan dan akhirnya turut bersama, tapi semakin lama mereka mengenal satu sama lainnya, Gadis yang trauma melihat ibunya bercerai karena ayahnya yang selingkuh merasa tidak nyaman dengan perlakuan Bara kepadanya selama ini.
Well, film ini adalah film yang memang cukup ditunggu oleh para penonton penggemar film-film romantis dari Indonesia. Karena memang menggunakan para pemeran muda yang lagi hotnya pada akhir tahun 2022 kemarin, men. Ya, Adisti Zara dan juga Brian Domani. Tapi seakan angin segar yang hanya melewati dengan singkat aja, film ini berubah 180 derajat menjadi film yang memang dihindari di akhir tahun 2022 kemarin. Entah kenapa, tapi memang begitulah adanya ya. Bagi gue sendiri filmnya ini cukup mainstream banget, mau dari konsepnya, ceritanya, dialognya, skenarionya, dan sebagainya, semua sangat-sangat biasa banget, men. Buat kalian yang memang sering nonton film FTV, udah biasa lah nemuin film yang kayak gini. So, balik lagi ke kalian, kalau kalian memang ngefans sama Zara atau Brian, film ini mungkin menjadi option yang bagus buat ditonton. Tapi kalau kalian yang memang lagi hunting film romantis Indonesia yang bagus, gue menyarankan jangan sentuh film ini ya. Before I Met You tayang perdana pada 3 November tahun 2022 dengan rating yang sayang berada di bawah rata-rata situs IMDb sebesar 4,9 yang juga dilabel dari 13 tahun ke atas. Terakhir ini gue bakal kasih kalian sebuah film romantis yang baper lagi dengan kisah cerita yang memang terkhusus buat para penonton remaja. Ayo Putus menceritakan tentang sosok dari seorang remaja bernama Selatan yang telah memiliki prinsip hidup untuk mendapatkan seorang gadis dan kemudian putus setelah 3 hari mereka berpacaran. Namun prinsip yang dibawanya itu pun telah goyah ketika ia melihat sosok Alma yang cantik dan juga baik. Akhirnya ada film yang memang pure adalah film remaja anak sekolahan. Beda dari yang sebelumnya, film ini bakal lebih mengarah ke kehidupannya dari seorang anak KBG yang sedang mencari jati dirinya itu, men. Yang menjadi peran utamanya juga adalah orang yang sama seperti di film sebelumnya, yap, Brian Domani, yang kali ini bakal dipasangkan dengan Siva Haju dalam sebuah kisah cinta anak remaja, men. Buat gue sendiri, film ini cukup seru banget dan layak banget buat ditonton. Dan buat kalian yang penasaran akan filmnya ini seperti apa, bisa kalian icipi aja langsung di streaming film Prime Video. Ayo Putus tayang perdana pada 15 Desember tahun 2022 dalam sebuah rating yang mengejutkan tinggi di situs IMDb sebesar 7,8, serta sama juga di label dari 13 tahun ke atas. Gitu aja rekomendasi update 5 film romantis Indonesia terbaru di akhir tahun 2022 yang bisa gue share hari ini. Hopefully kalian bisa nemu film-film favorit dan langsung bisa kalian tonton di rumah. Like jika kalian suka sama list film dan pembahasan dari reviewan filmnya. Dan kalau kalian kurang suka bisa subscribe dulu aja channelnya ya. So sekian untuk konten update film hari ini. Gue izin pamit undur diri. See you in the next film.